Hello bright people, welcome back to my channel Pahayak Ribut. Apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya di rumah. Oke bright people, kali ini saya akan berikan cerita-cerita horor kembali, yaitu yang dialami seorang ayahnya, bapak teman saya. Jadi yang cerita ini anaknya yang sudah diceritakan oleh bapaknya pada tahun sekitar 2008. Sebelum saya lanjut cerita, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton dan mengklik video ini, dan serta jangan lupa share atau subscribe channel ini ya teman-teman. Kita lanjut ke cerita. Nah, namanya Bapak Pandi ya. Jadi Pak Pandi ini bekerja di suatu perusahaan ya, CP ya, mungkin ya, tidak besar-besar amat, di suatu perusahaan CP pembuatan lemari. Jadi dia ini tugasnya memang siap untuk mengantar barang-barang pesanan yang ada di luar kota. Jadi beberapa pesanan yang di luar kota itu mungkin sampai 5-10 barang menggunakan mobil ya teman-teman. Ada suatu saat Pak Pandi ini mendapatkan job ya, pekerjaan untuk mengantarkan lemari tersebut. Jadi lemari tersebut diantarkan ke daerah luar kota, di daerah Kalimantan tentunya ya teman-teman. Jadi jarak yang ditempuh dari tempat dia itu kurang lebih sekitar 6 jam. Nah pada saat itu dia membawa temannya yang juga bekerja di situ. Jadi supaya dia bisa gantian nyetir. Nah temannya ini namanya Anang. Singkat cerita, berangkatlah si Pak Pandi ini dengan Anang ya teman-teman. Jadi kondisi pada saat itu sudah pukul 5 sore. Dan jam 5 sore itu mereka berangkat ke luar kota untuk mengantarkan lemari yang ada di mobil tersebut. Jadi mobil tersebut yaitu mobil box ya, sejenis mobil box yang di dalam lemarinya itu disusun. Lemarinya tidak tinggi-tinggi. Ya lemarinya mungkin sekitar 1,5 meter, tingginya 1 meter, lemari yang datar seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa bayangkan yang seperti itu. Berangkatlah mereka dua melewati kota, dan pada saat itu juga sudah maghrib ya, mereka berhenti sebentar sholat di masjid yang ada di pinggir jalan. Dan pada saat itu mungkin sekitar jam 6 mereka lanjut kembali ya teman-teman, tidak jauh dari kota tempat mereka bekerja itu. Lanjutlah mereka. Oh iya teman-teman, saat itu si Bapak Pandi ini tidak menyetir ya, jadi dia menyuruh teman kerjanya itu untuk menyetir si Anang itu. Jadi Anang menyetir nih ya. Nah, menyetirlah dia. Setelah 2 jam perjalanan malam ya kan, berhentilah mereka di warung di pedesaan yang memang tempat biasa untuk berlangganan di situ. Santailah di situ, minum kopi seperti biasanya, dan lanjut lagi perjalanan ya. Nah, sekitar jam 9 malam mereka sudah melanjutkan perjalanan kembali. Itu terasa sepi ya teman-teman. Memang di kiri kanan itu jalan lintas antara di Kalimantan itu memang kiri kanannya hutan. Tiba-tiba si Anang ini hanya pucat dan terasa badannya nih capek ya teman-teman. Jadi Pak Pandi ini langsung menanyakan, kenapa kamu? Jadi si Anang ini merasa capek dan wajahnya pucat tiba-tiba ya. Dan akhirnya mereka bergantian menyetir untuk pergi ke lokasi yang mereka tuju itu. Bergantian menyetir, akhirnya si Pak Pandi kembali ngambil alih kemudi. Beberapa puluh kilometer si Anang ini mau muntah teman-teman. Dia kata ke Pak Pandi ini, saya mau muntah. Dan akhirnya Pak Pandi meminggirkan mobilnya dan si Anang ini muntah. Wajahnya pucat dan lemas sekali kelihatannya pada saat itu. Dan pada akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Nah, waktu melanjutkan perjalanan ini Anang ini ketiduran ya. Dia tidur, Pak Pandi melihat tidur. Sesekali dibangunkan, tidak bangun-bangun, namun wajahnya itu seperti lemas sekali. Nah lanjutlah. Nah pada saat malam itu di perjalanan itu sama sekali ya teman-teman tidak ada orang yang lewat. Berpapasan tidak ada. Padahal malam itu sekitar pukul jam 10 malam. Tidak ada. Teruslah si Pak Pandi ini menyetir ya. Ya tiba-tiba Pak Pandi ini badannya terasa capek ya. Punggungnya terasa capek. Capek sekali, terasa ditekan kayak gitu ya. Capek yang sini semua itu teman-teman mungkin tahu. Mereka tetap melanjutkan perjalanan beberapa kilometer. Akhirnya Pak Pandi ini berhenti untuk beristirahat. Dan waktu beristirahat, tiba-tiba di dalam box itu lemarinya itu seperti terbuka ya.
lemari bawaannya mereka itu, padahal kondisi pada saat itu dia yakin sekali bahwa itu sudah dikunci, namun kuncinya memang ditempel di lemari itu ya teman-teman. Akhirnya dia memberanikan diri. Nah pada saat itu firasat Pak Pandi itu memang sangat tidak enak pada malam itu ya, seolah-olah dia ada sesuatu lah, bagaimana firasat teman-teman yang akan benar terjadi seperti itu ya teman-teman. Jadi dibukalah, memberanikan diri di pinggir jalan itu, dibuka, ternyata memang lemari itu terbuka, ditutupnya kembali, dan mobil box itu ditutup. Akhirnya mereka dua melanjutkan perjalanan. Nah sebelum saya lanjutkan, ini mereka ini baru pertama ya ke luar kota tersebut. Ini memang di provinsi lain. Nah, di provinsi lain baru memang pertama ya, memang betul-betul pertama melewati daerah situ, karena sebelum-sebelumnya mereka belum pernah melewati tempat itu. Namun si Anang pernah 2 kali ya ke daerah yang mereka tuju ini. Namun ini si Anang ini tertidur pula sepertinya, dan mukanya memang pucat. Jadi Pak Pandi ini tidak enak membangunkan ini, karena dia pikirannya mungkin dia ini masih sakit ya teman. Terusnya lanjutlah mereka berjalan. Beberapa jam kemudian, mungkin sekitar setengah jam, jalannya ini lurus. Pak Pandi ini bingung, kok kenapa ya jalan ini lurus? Apa memang tidak ada simpangan? Dan terus dia melewati hutan-hutan itu, tidak ada rumah satupun ya teman-teman. Jadi pikiran Pak Pandi saat itu, mungkin tempatnya seperti ini, memang sepi ya kayak teman-teman. Mungkin pada tahun 2008 itu mungkin sepi masih. Jadi dia tidak berprasangka buruk. Dia melanjutkan perjalanan terus. Tiba-tiba ada cahaya teman-teman dari belakang mobil itu. Jadi spionnya ini terlihat ya cahaya itu. Nah, sepertinya itu lampu motor, terang sekali lampu putih. Dia ngerating agar si motor itu duluan, dia ngerating. Ternyata motor ini tidak nyelip-nyelip ya teman-teman. Akhirnya dia mengurangi gas sepelan-pelannya. Tiba-tiba motor itu belok ke kiri. Kaget sontak, dia langsung membaca doa yang dia bisa saat itu, karena dia berpikir bahwa jalan itu hanya lurus, dia tidak pernah melihat simpangan kiri atau kanan ya teman-teman. Itu jalan itu lurus, namun kiri kanan itu hutan. Nah pelan dia melanjutkan kembali perjalanan. Kok perjalanan ini terasa jauh, dia masih belum sadar ini apakah dia tersesat atau tidak. Dari kejauhan terlihat ya warung. Nah, di sini Pak Pandi ini agak sedikit tenang bahwa dia melihat warung. Pada akhirnya dia berhenti di warung tersebut. Dia kembali membangunkan si Anang ini lagi nih. Anang bangun-bangun tapi tidak bangun-bangun. Lanjutlah dia ke warung tersebut. Nah, jadi warungnya itu kecil, warung kopi lah ya. Kecil lah ya. Namun warung satu-satunya. Jadi pikiran Pak Pandi pada saat itu mungkin sebentar lagi memasuki desa. Dia akan melewati rumah-rumah. Nah, terus dia masuk warung. Duduklah dia di bangku yang kosong. Dia memperhatikan di sana memang ada banyak orang minum kopi. Namun pada saat itu, ya teman-teman, pada saat itu Pak Pandi ini merasa aneh. Anehnya kenapa? Jadi orang-orang yang duduk di situ seperti tatapannya kosong. Dan yang kedua, orang-orang yang ada duduk di situ, ininya di bawah hidungnya ini, di atas bibirnya ini lurus, tidak ada. Jadi teman-teman sekedar diketahui, dipercaya kalau tidak ada lekukang di bibir sini bahwa orang itu orang-orang gaib ya teman-teman ya. Nah, dia berpikir, siapa? Nah, datanglah tukang warung tersebut mengalihkan perhatiannya. Akhirnya dia memesan kopi. Dia ini masih deg-degan nih. Apakah dia ini berhenti di memang betul-betul di warung yang betul manusia atau di tempat gaib? Berselang 5 menit kemudian datanglah nih seorang yang mengantarkan kopinya. Dia memang laki-laki yang mengantar kopi. Namun orang ini berkata seperti ini, Bapak bisa balik sebelum Bapak kejauhan. Seperti itu teman-teman. Jadi bingunglah Pak Pandi pada saat itu. Dia mau lari, dia tidak berani. Dan beberapa detik itu sempat kaku badannya. Dia berpikir, sedangkan kopinya ini yang sudah dibuat ya, dia mau minum atau tidak, dia masih ragu. Pada akhirnya dia berpikir seperti ini. Dia minum kopi ini dan dia berkata di dalam hatinya dan juga berdoa ya,
ini sudahlah, saya ini pasrah karena sudah berjam-jam di jalan ketemu lagi hal seperti ini. Pasrah dia nih teman-teman. Dia minum ini dalam bentuk menghargai ya. Akhirnya dia minum. Ternyata apa yang dirasakan Pak Pandi pada saat itu, kopi yang diminumnya itu ya teman-teman, pahit sekali sampai merinding bulu kuduknya minum itu. Memang dia tidak pernah merasakan kopi sepahit itu. Akhirnya dia tinggalkan uang lalu dia pergi. Ya tetap ya, dia tinggalkan uang, kembali ke mobil. Tiba-tiba si Anang ini tidak ada lagi di dalam mobil ini, tempat parkiran itu. Carilah dia sekitar mobil. Ternyata Anang itu duduk di bawah pohon, dan di bawah pohon itu dia menghampiri si Anang. Ternyata Anang ini lagi nangis. Kenapa kamu nangis? Dalam situasi ketakutan, dan tidak mungkin juga si Pak Pandi meninggalkan kan, karena dia bersamanya. Akhirnya Pak Pandi bujuk Anang lalu mengikuti mereka ke mobil. Dengan berjalan duluan, Pak Pandi akhirnya di mobil. Berangkatlah bergegas nih pelan-pelan. Dia lalu menanyakan si Anang nih, kenapa kamu tadi menangis? Nah, ternyata nyambung nih. Pak Pandi kira si Anang ini kesurupan kan? Ternyata enggak. Nah, ternyata nyambung. Saya sebenarnya dari tadi itu bangun. Saya merasa saya ini tidak bisa bangun seperti itu. Seperti ketindih teman-teman. Jadi Anang ini merasa seperti ketindih. Dia tuh sadar sebenarnya pada saat itu sadar. Namun dia tidak bisa bangun. Berat seperti itu teman-teman. Dan juga pada saat Pak Pandi ini ke warung, dia itu sempat terbangun teman-teman dan melihat waktu berbicara, Pak Pandi ini berbicara sosok yang besar, tinggi, berbulu. Dia itu takut, makanya dia pergi menangis. Jadi yang dihadapi oleh Pak Pandi di warung itu mungkin siapa ya? Jin mungkin teman-teman ya. Pada akhirnya mereka terus melakukan perjalanan setelah 2 jam sampai 3 jam dan menemukan 1-2 rumah desa ya di desa, dan pada saat itu sudah jam 4 subuh. Dan pada akhirnya Pak Pandi ini memutuskan untuk berhenti di pos ronda. Di dalam pos ronda itu dia tertidur, dia capek sekali teman-teman, dan paginya sekitar jam 6 pagi dia mencari lokasi dan menanyakan beberapa tempat lokasi di penduduk tersebut. Ternyata tujuan mereka itu lain teman-teman, desa itu jauh ternyata. Jadi kurang lebih untuk ke desa yang mereka tuju itu kurang lebih sekitar 2 jam lagi. Mereka arahnya beda teman-teman. Namun dia kaget melihat kondisi mobil pada saat itu penuh dengan tanah kuning ya, tanah kuning yang ada di mobil Pak Pandi ini ya. Namun pada akhirnya mereka terus melanjutkan perjalanan, dan kondisi si Anang ini sudah lemah ya, tidak bisa seperti sakit gitu loh. Mereka melanjutkan perjalanan, dan di perjalanan akhirnya mereka sampai di tempat tujuan, dan 1 hari menginap di situ. Si Pandi ini masih bisa, namun keadaannya kurang sehat ya pada saat itu, dan Anang juga kurang sehat. Baliklah mereka ke tempat mereka. Setelah itu tahu nggak teman-teman, bapaknya teman saya ini sakit selama 1 minggu karena mengalami hal kejadian yang seperti itu. Jadi teman-teman, dia memang memasuki alam gaib pada saat itu. Jadi setelah itu beberapa lama kemudian mereka masuk kerja, nomor si Anang ini masuk kerja juga. Namun si Anang ini agak lama, dia istirahat sekitar 1 bulan minta izin, dan akhirnya si Anang ini bercerita ternyata Anang ini memakai susuk pemikat ya teman-teman. Nah, jadi di dalam pada saat mereka perjalanan menuju lokasi itu, pada saat Anang muntah itu sudah berada di luar alam ya. Nah pada saat itulah itu mereka sudah tersesat di alam gaib. Kenapa? Karena si Anang ini memakai pemikat. Jadi dia memikat, jadi dia seperti bercahaya. Agak beda lah. Jadi orang-orang di dalam gaib itu membenci hal yang seperti itu ya teman-teman. Pada akhirnya mungkin mereka dikerjai. Namun Pak Pandi ini kan bersih nih, netral, tidak ada apa-apa. Mungkin jin yang dia datangi di warung kopi itu mungkin kasihan kali ya, karena dia netral seperti itu ya teman-teman. Akhirnya si Anang tuh seperti itu. Dan beberapa minggu itu waktu dia istirahat, jadi dia memang disembuhkan oleh beberapa orang-orang pintar ya, untuk mencabut susuknya itu agar tidak sesuatu yang terjadi. Nah si Pak Pandi juga bercerita ada sempat juga mengantarkan beberapa lemari lagi ke tempat yang sama. Dia melewati itu memang ada jalan simpang ya pada saat itu, mungkin dia lupa. Nah simpang itu yang pada saat itu langsung masuk ke alam yang berbeda teman-teman ya. Memang kejadian-kejadian ini banyak ya, orang-orang tersesat di alam gaib, malah ada yang sebagian malah diputar-putar aja di daerah perkuburan. Itu banyak cerita ya teman-teman. Saya pun
juga pernah mendengar yang seperti itu. Nah, oke teman-teman, mungkin cerita itu saja yang bisa saya ceritakan di video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah mengklik dan menonton video ini, share video ini, subscribe channel ini. Saya Tim Bahaya Kriwut, sampai jumpa di video selanjutnya. See you on the next video.